Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji atas Allah SWT yang telah mengunjamkan iman ke dalam dada-dada setiap kaum muslimin, yang darinya kemudian umat Islam itu disebut sebagai umat terbaik. Segala puji atas Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat serta yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi kaum muslimin dan bagi seluruh manusia. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in serta siapa saja yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk bagian dari umat beliau yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, di malam hari ini saya Gia Rizky Dianda dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah analisis pendidikan pada masa analisis sejarah pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, kepada yang terhormat Bapak Dwi Juli sebagai pengampu mata kuliah ini, sekaligus kepada teman-teman dan para penonton yang berkenan untuk menonton video ini. Latar belakang dari makalah ini adalah bahwasanya makalah ini itu disusun atas dasar atau dengan latar belakang bahwasanya kita perlu untuk memahami, juga perlu untuk menganalisis bagaimana pola pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin, yang mana ini penting bagi kita untuk mengaplikasikannya di masa hari ini, sehingga kualitas generasi itu bisa sepadan atau setidaknya lebih tidak jauh-jauh dari kualitas para sahabat. Nah, di sini setidaknya akan ada 3 pertanyaan utama yang akan kita kupas satu persatu dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin, yakni yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT ridho kepada para khalifah dari kalangan kaum muslimin ini. Pada masa Khulafaur Rasyidin, secara umum pendidikan yang ada tentu adalah pendidikan yang berdasarkan atau berasaskan pada pendidikan Islam. Tidak pernah sekalipun kemudian kaum muslimin itu atau para khalifah tadi sebagai pemimpin sebuah negara Islam atau khilafah itu melenceng dari syariat Islam. Secara lebih detail, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa beliau telah terjadi sebuah fitnah besar, di mana sebagian dari orang-orang yang sebelumnya telah masuk Islam itu kemudian murtad atau keluar dari Islam. Di masa itu muncul cukup banyak nabi-nabi palsu, dan mirisnya tidak sedikit yang kemudian menjadi pengikut dari nabi-nabi palsu tersebut. Di antara nabi palsu tersebut adalah Musailamah al-Kadzab, ada Al-Aswad al-Ansi, serta beberapa nabi-nabi palsu yang juga cukup banyak di masa Abu Bakar As-Siddiq. Maka fokus pada
masa itu adalah bagaimana kemudian kaum muslimin bisa menghilangkan gangguan-gangguan sekaligus menghilangkan ajaran-ajaran yang menyesatkan atau menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa nabi palsu perlu untuk ditumpas? Karena Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebut sebagai Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Di masa ini, sebagian dari para sahabat kemudian mereka itu pergi untuk berperang, melakukan jihad fisabilillah. Sedangkan sebagian yang lain itu menuntut ilmu atau belajar tentang Islam secara kafah. Maka penting dipahami bagaimana pada masa itu mereka secara bergantian itu melaksanakan atau melakukan belajar secara Islam, belajar dengan Islam. Terutama pada mereka-mereka yang baru masuk Islam, khususnya pada masa-masa setelah Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Kurang lebih pendidikan berjalan sesuai dengan asas Islam, dengan metode yang Islami dan juga dengan kurikulum yang juga Islami. Yang kemudian di masa Umar itu juga sama. Pada masa Umar itu terjadi apa yang disebut perang besar, terutama perang besar melawan pasukan Persia yang kemudian diantaranya dikenal dengan perang Yarmuk dan juga perang-perang lain yang serupa. Nah, di masa ini kemudian para sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran, mereka ini banyak yang wafat atau meninggal atau syahid di medan pertempuran. Oleh karenanya, Umar merasa perlu untuk semakin meningkatkan intensitas pendidikan Islam agar kaum muslimin itu tidak kehilangan petunjuk hidup. Di masa ini, Umar bin Khattab kemudian memerintahkan untuk menulis Al-Quran dan membentuk panitia untuk melakukan penulisan itu. Di masa ini, pendidikan kurang lebihnya sama dengan masa Abu Bakar, hanya dengan dinamika yang berbeda. Pada pokoknya, kaum muslimin pada masa ini senantiasa mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan untuk beramal dan dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari hal ini kemudian kita lanjutkan ke masa Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan itu adalah masa-masa di mana Islam itu mulai dipandang tidak dengan sebelah mata. Akan tetapi Islam itu mulai, negara Islam atau al-khilafah itu kemudian dipahami atau dikenal sebagai sebuah negara dengan pasukan yang tak terkalahkan. Di masa ini pula para anak-anak termasuk para orang-orang yang baru masuk Islam itu banyak mempelajari Al-Quran dan hadis serta ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin ilmu yang lain. Di masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi situasi politik yang cukup menguncangkan. Di antaranya adalah terjadi fitnah yang luar biasa di tubuh kaum muslimin. Di antaranya ada yang kemudian diabadikan oleh para sejarawan yang disebut sebagai perang Jamal, di mana di sini beliau Ali bin Abi Thalib ini melawan Bunda atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Sementara beliau masih berkutat dengan peperangan yang ada, itu beliau juga melakukan aktivitas-aktivitas pendidikan. Beliau tetap mengajari orang-orang atau kaum muslimin untuk senantiasa memahami nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis itu sesuai dengan pemahaman yang ada. Di masa ini, selama masa atau di masa Ali bin Abi Thalib ini mulai muncul banyak kader-kader ulama yang kemudian diantaranya kita kenal hari ini sebagai periwayat hadis, salah satu periwayat hadis yang terpercaya. Di antaranya adalah putra dari Umar bin Khattab, yakni Abdullah bin Umar
bin Khattab. Ada juga kemudian keponakan dari Rasulullah SAW, atau lebih tepatnya anak dari paman beliau SAW, yakni Abdullah bin Abbas, yang semenjak kecil itu telah menjadi bagian dari kisah hidup Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah di masa-masa Khulafaur Rasyidin ini, di antara yang kemudian menjadi kurikulumnya itu adalah kurikulum Islam. Tidak ada sedikit pun yang kemudian menunjukkan dari para sejarawan bahwasanya kurikulum yang mereka pelajari itu adalah kurikulum yang tidak berasal dari Islam. Atas dasar hal ini kemudian bisa kita pahami bahwasanya sepanjang sejarah Khulafaur Rasyidin, apa-apa yang dipelajari oleh para sahabat, tabi'in itu semua adalah berasal dari sumber yang paling dekat, yakni dari para sahabat yang senantiasa membersamai Rasulullah SAW.